Samudra, 97% air di planet ini. Jantung yang memompa kehidupan ke bumi. Kita bayangkan isinya hanyalah birunya air dan keajaiban biota laut. Tapi, jauh di tengah Pasifik, di sebuah pusaran arus yang tersembunyi, terbentang area seluas hampir seluruh daratan Indonesia. Bukan daratan, melainkan pulau sampah raksasa. Fenomena ini bukan mitos. Ini adalah jejak hitam terbesar yang pernah dicetak manusia di muka bumi. Dan ancamannya, istah sampai Times World Gotation. Apa yang kita sebut pulau sampah sebenarnya adalah Great Pacific Garbage Patch, GPGP. Dan ini adalah kunci pertama. GPGP bukan pulau padat yang bisa kita pijak. Area ini adalah zona akumulasi sampah laut. Mayoritas isinya adalah plastik. Mulai dari botol, kantong kresek hingga yang paling mematikan, jaring nelayan hilang atau ghost nets. Lalu, mengapa sampah ini berkumpul di sana? Jawabannya ada pada sains lautan. Samudra kita memiliki sistem arus raksasa yang disebut gyre, pusaran air laut yang bergerak lambat dan berputar seperti whirlpool kosmik. GPGP terperangkap dalam North Pacific Subtropical Gyre. Arus di tepinya menarik sampah masuk, namun air di pusatnya tenang, menjebak sampah hingga mereka terus berputar di sana. Sekarang mari kita pahami ukurannya. GPGP mencakup area sekitar 1,6 juta kilometer persegi. Untuk memberikan perspektif nyata, ukuran itu setara dengan hampir seluruh wilayah daratan Indonesia. Luas yang gila ini dihuni oleh setidaknya 1,8 triliun keping plastik dengan berat total mencapai 80.000 ton. Tapi ingat, yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat. Faktanya, sebagian besar, sekitar 70% dari sampah laut sudah tenggelam ke dasar. Dan dari yang mengambang, yang paling mematikan adalah mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan plastik berukuran kurang dari 5 mm. Mereka hasil pecahan makroplastik akibat sinar matahari, dan mereka ada di mana-mana di gyre ini, memenuhi kolom air seperti kabut yang tidak terlihat. Dampak nyata pada kehidupan inilah bagian yang menyakitkan. Dampak sampah ini adalah tragedi bagi kehidupan laut. Dampak pertama adalah fisik. Jaring hantu yang melayang-layang di lautan terus menjebak hewan. Penyu, lumba-lumba dan singa laut tercekik, terpotong, dan mati kelaparan karena terperangkap dalam perangkap plastik abadi ini. Dampak kedua, tertelan. Hewan seperti penyu memakan kantong plastik karena mengira itu ubur-ubur. Perut mereka penuh plastik, memberi mereka rasa kenyang palsu, dan mereka mati kelaparan dengan perut penuh sampah. Dan yang paling mengancam adalah kimia. Plastik bertindak seperti spons, menyerap racun dan polutan dari air laut. Ketika mikroplastik yang tidak terlihat itu termakan zooplankton dan ikan kecil, racun itu masuk ke jaringan tubuh mereka. Racun ini merusak organ, mengganggu reproduksi, dan akhirnya masuk ke rantai makanan manusia. Ikan yang kita makan mungkin sudah mengandung partikel dan bahan kimia dari pulau sampah yang jauh itu. Membersihkan GPGP memang upaya heroik yang mahal dan rumit. Teknologi canggih seperti sistem kapal pengumpul sampah sedang dikembangkan. Namun solusi sebenarnya tidak ada di laut, melainkan di darat, di tangan kita. Kita harus menyerang dari hulu, dengan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, dengan memilih produk yang bertanggung jawab, dengan meningkatkan sistem daur ulang kita, dan yang terpenting, dengan berhenti memperlakukan bumi dan lautan sebagai tempat sampah raksasa. GPGP bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah cerminan dari budaya pakai buang kita. Masa depan samudra dan masa depan kesehatan kita bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Mari kita hentikan gelombang polusi plastik. Masa depan biru planet kita ada di tangan Anda.